Yang tidak suka mendengarkan ayat Allah hanya orang munafik. Bertobatlah anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anda tidak bertobat sebelum kematiannya, Allah akan campakkan anda ke dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu fanatik dengan tradisi nenek moyang. Seakan-akan tradisi itu merupakan dalil, karena dia sudah biasa dari dulu. Enak. Sehingga orang masih mempertahankan itu. Sehingga ketika kita luruskan, dianggap kita yang meluruskan ini, ya, merubah kebiasaannya, merubah kebiasaan. Kini ambo bertanya kepada apa-apa aja ibu-ibu kuah. Kini orang kalau membuat rumah, ketika memasang kudo-kudo, masih ada tak didarahi di bantai ayam? Ada. Nah, itu kan tradisi itu kan? Ada tak seperti itu? Lahir atau tak? Lahir kan? Alasannya kecilnya, kalau tak didarai ustaz, tak taluk dek tukangnya manjek dah. Ya tukang mah tukangnya tu. Ganti tukang tu. Nak punya rumah awak, masa awak lo ke dia turatur dek tukang? Sudah itu bagantuangan tu kerambi ada situ pisang. Enggak situ letak pisang, letak si kau ambo makan. Ya, syirik yang mereka lakukan, kebiasaan yang sudah turun temurun, dia anggap itu adalah bisa menghindarkan mudarat, mendatangkan manfaat. Ya. Kalau masih ada yang mengerjakan itu sampai hari ini, berarti akidahnya rusak, tauhidnya tidak benar. Percuma kita beramal, solat, puasa, zakat, haji, umrah, tidak ada gunanya. Dibatalkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadih." Demikianlah Allah kalau dia akan memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Walau asyraku, akan tetapi mereka berbuat syirik kepadaku, la habita anhum, maka sia-sialah amalan mereka, makanu ya'malun, sementara mereka tidak menyadarinya. Kalau dalam surat Az-Zumar ayat 65, walau asrakta la yahbatanna amaluka, jikalau sekiranya kalian masih tetap melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, kami batalkan amalan kalian, kata Allah. Kalaulah Allah membatalkan amalan awak, ibu santako solat, ya nak, ditulis pahala, setelah kau buat syirik, dia hapus dia Allah, tu dibatalkan namanya tu, tidak bernilai, nol. Jadi kalau masih melakukan tradisi seperti ini, maka akidahnya rusak. Kaitannya kepada ibadah. Jadi kalau lah akidah rusak, kaitannya kepada ibadah, nyo berkaitan ko barang gua. Ya. Maka kalau tradisi yang bertentangan dengan syariat, wajib kita tinggalkan. Cuman kan sayangnya ada sebagian dari kaum muslimin dia tidak suka kalau dirubah kebiasaannya itu. Ya nak? Kebiasaan masyarakat awak ni pai ka dukun. Iyo nak? Iyo atau nak? Ada orang dukun segala.
Banyak. Bertobatlah anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anda tidak bertobat sebelum kematiannya, Allah akan campakkan anda ke dalam api neraka. Karena pelaku syirik tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara isman 'azima, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang paling besar. Itu surah An-Nisa tu ayat 48. Ya, dosa yang paling besar. Nah, bahkan orang yang sering pergi ke dukun itu, kata Nabi, ada dua hadis sahih riwayat Muslim kedua-duanya. Pertama, tak diterima solatnya 40 hari 40 malam, dan kedua dikecendik Nabi kapi. Mana kau pilih? Ha? Ada yang kau pilih? Ada. Jadi tidak usah dibantah. Ha? Kalau Al-Quran sudah berkata, jawaban orang beriman itu apa? Sami'na wa ata'na. Yang tidak suka mendengarkan ayat Allah hanya orang munafik. Yang menentang hatinya ketika disampaikan kebenaran hanya orang munafik. Hati-hati kita nih. Kalau Al-Quran sudah berbicara, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang dikatakan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarangnya hentikan. Kini Nabi melarang, jangan pai ke dukunnya, jangan pai. Kalau nado cerita dan lain-lain lekwa, jangan pergi, kata Rasulullah. Baru itu saja, jangan pergi. Ha? Lah anda tarimo doh, kok pai joa kwa. Barang anda tarimo solat awak tadi 40 hari 40. Alun mangamanganya leh. Anan kedua leh, ayo pai wa. Lalu picayo, man ataka hinan fasaddaqahu fayaqul. Barang siapa yang pergi ke dukun lalu percaya dengan perkataan dukun itu. Ada di dalam buku judulnya Dukun Hitam dan Dukun Putih. Sama kedua-duanya. Lai pakaiannya serban hitam, lai pakaiannya serban putih. Samanya tu. Tak ada bedanya. Ha? Dalam buku tu mau baca, kalau yang dikatakan ciri-ciri dukun itu, satu, mengaku tahu dengan yang gaib. Mengaku tahu dengan apa, tak perlu cerita dah. Boleh tahu apa penyakit apanya. Orang kan datang baru kau nyolah. Kan itu. Ciri-ciri keduanya suka minta syarat. Suka minta syaratnya besok pak. Pisau, kain hitam, ayam biriang. Ale, banang 7 rupa, lidi gilo. Di mana lidi gilo tu pak? Di batang kerambia. Tak ada angin, nyogoyang saya taruhnya. Ayat 7 musaji. Ya, untuk melariskan dagangan. Bisu apa? Pas orang solat subuh, apa siramkan ayat 7 musaji tadi di kadai apa? Jadi. Nyo siramkan kali liang kadainya, kecenya untuk penglaris syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau patuh dengan apa yang dimintanya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pailah pak ke priaman tenah. Ya nak, kecil ke orang situ. Oi, berontilah mado entabui kuah berang orang kapak tu ndak? Iyo kan?
Itu tradisi apa tidak? Iya. Padahal tradisi itu bukan dari ajaran Islam, tetapi yang membawanya adalah orang Syiah. Orang Syiah kan ada istilahnya, Oya Husain. Itu asal katanya dari cucu Nabi Hasan Husain. Jadi cucu Nabi ini yang bernama Husain dulu kan dipenggal kepalanya. Yang memenggal itu siapa? Orang Syiah itu sendiri. Ya, lalu diaraklah kepalanya seperti orang main bola, lalu dicampakkan ke pinggir laut, ke tengah laut itu kan itu tuh orang ya tabui beko. Ujungnya di mana? Di pantai Gondoria. Tiba situ bercampaan. Alasannya supaya laut tidak mengamuk. Kalau itu tambah mengamuk laut itu. Kalau di Jawa keceknya bikin sesajen, pergi ke laut, pantai laut selatan, lalu dibikin sesajen situ, dibuang. Katanya apa? Supaya Nyi Roro Kidul tidak ngamuk. Nyi Roro Kidul tidak. Dulu ketika melatih Gunung Merapi di Jogja, adonan juru kuncinya saya namanya Mbah Marijan. Tunggu dulu, tanya Mbah Marijan, sudah tujuh Mbah Marijan digulung. Mati jonya kan? Jadi siapapun yang menantang syariat Allah, itu akibatnya. Apa itu akibatnya? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia baru, apalagi nanti di akhirat. Maka bertobatlah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat tinggalkan semuanya. Tak masuk hal-hal yang subhat, macam-macam kau masuk ramu-ramu ke dalam rumahnya, orang rantau ke pulang. Manggari di sebelah kidanya, kau sianan ke mati kau. Kalau berasian di gigi ulah, kau tanda ke balaki kau. Kan macam-macam tu, ya tak? Itu subhat itu. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar, batang karambia sujudnya. Anjing berhenti menggonggong. Kau subhat sadanya kau. Subhat tu kalau yakin je itu akhirnya jatuh je kepada yang haram, kesyirikan. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal tu lah jale, yang halal lah jale, yang haram tajalelo. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Di antara yang halal dan haram ada namanya mutasyabihat, subhat, ragu. Barang siapa yang meninggalkan yang subhat, berarti dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang bermain-main dengan subhat, maka akhirnya dia jatuh juga kepada yang haram. Hati-hati kita. Enak kalau lah diingatkan dek para ulama, wak tinggalkan leh. Dulu kita pernah ada pondok di sungai yang Batu Sangka. Jadi waktu kita di situ tu Pak, diajaklah dia orang, Ustaz, ada orang berbuat syirik siko di mana tu? Dibawalah kami ke sinan. Rupanya ada di bawah rumah tu ada kelambu. Dalam kelambu tu ada batu. Ya nak? Itu kesyirikan yang dilakukan oleh orang. Kalau ingin mencari jodoh untuk anak, bertanya ke batu dulu. Ya nak? Kau tangkik itu jodoh tu. Kalau nak tangkik, nak jodoh dah. Kecik amaknya tu ketika itu nak ada orang mencari jodoh. Ni nak jodoh kau jinya dah pi batu, nak tangkik dah mak batunya dah. Syirik kepada Allah. Atau masalah subhat yang lain, dilarang menikah di kapi dua ketubah. Yo nak? Jangan ke dua ketubah kecil ambo, 10 ketubah mulia mengadu. Maksudnya apa itu? Antara Idul Fitri dan Idul Adha. Masa dilarang menikah di waktu itu? Justru Nabi menikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Bulan Syawal ke bulan apa? Hari raya Idul Fitri kan? Nabi menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Ya tak? Boleh menikah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, tidak ada larangan. Itulah menjadi kebiasaan, tradisi dari orang-orang kita dari Saisua. Ada joleh menjalankan malahian. Tunggu dulu. Ale rumpui Fatimah lun tiba leh. Rumpui Fatimah. Selusu. Ayo kan? Selalu. Iyo mandai tubo. Ibu nang golak dia terasa dah. Ya nak?
kan batunggu itu loh, pakai rumput apa? Pakai salusua supaya mudah. Apakah memang dengan itu orang mudah melahirkan? Dengan itu nak? Tidak. Kalau itu rusak jo akidah awak. Alun jo duduk tauhid awak. Ada salah satu tauhid namanya tauhid rububiyah. Allah lah pengatur, Allah lah pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah memberi rezeki, Allah mencabut rezeki. Ya, tu harus awak tanamkan dalam diri awak. Allah memberi penyakit, Allah yang mencabut dan menyembuhkan penyakit. Tu tauhid rububiyah namanya tu. Kalau lu duduk ada aku masih percaya dengan hal-hal yang subhan, apalagi mitos, ya tak? Maka dikhawatirkan nanti, tinggalkan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, yang menyebabkan seseorang jatuh kepada kesesatan itu adalah karena suka mencontoh kebiasaan orang kafir. Suka mencontoh kebiasaan orang kafir. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa senang dengan kalian sampai kalian mengikuti millah mereka. Para ulama tafsir menafsirkan tentang kalimat millah, satu adalah tata cara hidup mereka, tata cara pergaulan mereka, tata cara berpakaian mereka, tata cara pesta mereka, tata cara pemerintahan mereka, semuanya dicontoh oleh umat Islam. Betul apa tidak? Iya kan? Cibola renungkan dek kita bersama. Kini kok barole awak namanya saja hidangan Perancis. Nama hidangan. Kalau awak sesuak makan bajamba, makan dari rumah. Kalau kini tidak, makan di tong halaman. Togak-togak lo tu. Nak makan tong halaman biasa ayamnya. Kami tu. Nah, kini awak pindah makan tong halaman. Minum pakai tangan kida. Minum pakai tangan kida tu cara minum setan tu. Ya? Yang minum pakai tangan kiri itu adalah cara minumnya setan. Nah, kadang umat Islam tak juga tahu. Itu persoalan sederhananya kok. Ya tak? Adab makan itu dan minum tak tahu juga dia, karena tak mau belajar tadi, sehingga tak tahu bagaimana tata cara minum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap pakai tangan kanan. Aku contohnya bismillahirrahmanirrahim. Saat yang makan awak ustaz, kumua tangan awak, ambil aja tangan kita, ada bituna. Kau contoh yang kedua. Modal itu diajarkan dari Nabi kawan, tak langsung modal itu je no. Kalau modal itu langsung setan minum lah. Dan kedua, awak merasa kurang ketika baroleh anak tu kalau nak pakai organ tanggul. Organ tunggal salah sobu ambo kan, iyo kan, merasa kurang kita kalau tidak ada musik. Pada musik-musik yang seperti sekarang ini sudah sepakat ulama itu haram itu. Sepakat ulama. Beda dengan musik-musik dulu itu pakai rebana, itu yang dibolehkan oleh Nabi. Tapi musik-musik yang sekarang, ya, lalu penyanyinya menampakkan lekuk tubuh, menampakkan aurat. Lalu tuan rumah bikodek ke Ramadan acara tu, orang berkumpul rami-rami. Akhirnya orang melakukan kemaksiatan. Ada yang mabuk-mabukan, minum anggur, minum tua, narkoba. Siapa menanggung dosanya? Siapa menanggung? Tuan rumah. Karena suka mencontoh kebiasaan orang-orang kafir. Sudah itu cara berpakaian. Kini pakaian sadonya kamari kurang sebahannya. Siko cabiak, pakaian padusi anak-anak muda cabiak di punggung, cabiak main lo ke pasar, kole mulus nak bado, kudua dia panau. Wah. Kan tak lo tahu diuntuang nama tu dah. Ya nak? Kurang sebahan kini sadonya.
sudah menampakkan lekuk tubuhnya sehingga menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Hati-hati bapa dan ibu yang dirahmati Allah. Kalau ibu punya anak perempuan lalu dia sudah baligh, lalu tidak disuruh menutup aurat, ibu dan bapa bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu bapa beri dia uang untuk membeli pakaian yang ketat, untuk membeli pakaian yang membuka auratnya, ibu dan bapa juga dapat dosanya. Hati-hati wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau punya anak gadis awak kini kau suruhlah nyo menutup hukum menutup aurat wajib. Pokoklah keluar rumah wajib menutup aurat. Sebab aurat perempuan kau paling banyak dibandingkan kami laki-laki kau berbeda. Perempuan auratnya seluruh anggota tubuhnya kecuali muka. Nah, itunya tu. Kalau kami sepakat ulama antara pusat sampai lutut. Ya, itulah aurat aurat laki-laki. Kau terbuka naik kau kami kata tak berdosa ke kami dah. Tapi kalau pau nampak berdosa apa-apa. Kalau main bola pak, main badminton apa, pakai sarawang go ha. Ya nak, tetap berdosa. Sebab itu, sebab dari lutut sampai siko nampak itu adalah aurat. Nah, termasuklah mengikuti kebiasaan orang kafir itu mengucapkan Natal dan ikut-ikutan tahun baru. Ambo yakin para ulama, para ustaz, para kiai, para buya, para dai sudah tidak terhitung lagi menyampaikan ini. Iya nak? Ambo yakin setiap tahun diingatkan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat sudah mengeluarkan fatwanya haram mengucapkan Natal dan mengikuti tahun baru. Bahkan pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, Kapolres kedua baik kota maupun kabupaten telah mengeluarkan maklumatnya. Jangan kita ikuti malam tahun baru. Mada kini kau kan lama awak kau ada kajian muhasabah diri, berzikir kepada Allah, bisa menambah ilmu daripada keluar awak beko. Itu ndak ada menambah sekete ndak. Malah awak kena kicu, kena tipu. Kenapa kita kena tipu? Pergantian malam itu bukan jam 12, tetapi ketika azan maghrib. Salamuku awak menganggap iyo puluh kan? Iyo tahu tak? Ngaku salah? Iyo kan? Awak anggap ketika itu jam 2 balik pergantian hari. Awak lah dikicu ada orang kafir. Lepas tahun-tahun awak kena kicu. Padahal pergantian hari itu adalah ketika azan maghrib. Tadi hari apa? Selasa, ya kan? Azan maghrib orang tadi kan sering kita dengar petang Selasa malam Rabu. Sebetulnya harinya sudah masuk hari Rabu. Kalau ada orang meninggal pas maghrib tadi, itu hitungan harinya Rabu itu. Ya? Misalnya sekarang hari Jumat, hari Kamis, lalu pas azan maghrib, ya enggak? Ada orang meninggal, itu sudah terhitung hari Jumat. Ya, jadi kalau la fatwa ulama lalu sianan kawak dengar kalau ndak ulama, bertanya ulam bocek dulu. Ulama lah mengharamkan. Kini awak ado jonan pai anak awak, cucu awak, tetangga awak, orang kampung awak, kira-kira sana sampai dosa. Sana sampai dosa. Ya awak nampai kanai sadut tu. Enggak? Karena ulama sudah berfatwa. Tapi jangan didangan pula orang, ya enggak, yang namanya kok inyo profesor doktor ilmunya banyak keceknya, tapi pernah lo membantah. Keceknya kita tidak perlu mendengarkan fatwa MUI keceknya. Kalau ndak fatwa majelis ulama nang kita dah ngasih ale. Fatwa saya ale. Ulama ini kan untuk diikuti nih. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka yang harus kita ikuti. Kini kan ada yang dianggap tokoh di Indonesia kau. Ya kan? Tidak perlu kita mengikuti fatwa MUI kecilnya. Hebat benarnya tuh. Mana?
Karena majelis ulama telah memfatwakan haram, maka jangan kita ikut-ikutan. Kok ikut-ikutan jua batu doso nan dape, doso ketek, doso gadang. Doso ketek, doso gadang. So gadang tu apa lain yang dilakukan, terutama anak muda beko pai ka tampe-tampe maksiat, pai ka tampe-tampe hiburan, ya nak melakukan maksiat di situ, di tempat-tempat yang gelap. Bahkan maaf mengecek kau buat pernah bojo kawan-kawan dulu. Pai sapari dakwah namanya. Di Jam Gadang pernah, ya nak, di Ngalau pernah, di Padang dulu di Pantai Yamani itu pernah. Kami sapari dakwah namanya, mendakwai orang yang sedang pacaran. Mendakwai orang yang sedang pacaran. Sangke itu darah yo mudo rupa. Kok nama do orang tu sekali langsung melampang sekali. Kan banyak tanyanya tu kami tu ngade dia apa kami kawan tak boleh tu langsung saya main tenjunya. Kita nasihati baik-baik tak dia dengarkan, kan begitu. Ini pengundang bencana ini, ya. Kalian melakukan pacar-pacaran di tempat yang gelap ini maupun di tempat terbuka. Kadang-kadang kan perlu jo diberi masukan. Penguasa aku ya nak beri juga, perlu juga diberi masukan, kan begitu. Kadang-kadang sudah diberi masukan, dia tidak juga paham, kan begitu, ya. Lalu banyak yang melakukan kemaksiatan akibat pergantian malam tahun baru. Sehingga pagi-paginya besoknya, ya nak, dulu Jam Gadang tu alun sarancak kini lah. Kini kan lah direnovasi tu lah rancak. Besok paginya kami sesir, ya nak, banyak dia dapat kami kondom berserakan sampai ke arah Ngarai, sampai ke arah Lubang Japang. Coba bayangkan demo, kondom berserakan anan dilakukan di anak muda pada malam itu tu. Jale-jale salah anan dilakukan perbuatan zina. Pergantian tahun orang kafir yang punya, tetapi kita yang berbuat maksiat. Gara-gara tahun orang, kita yang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertobatlah kita kepada Allah. Berhentilah kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Ya nak, mana lah memboli-boli ana mau kau terompet tua, campaan lah belia. Buanglah. Itu tradisi Yahudi itu. Mana lah moli-moli kombang api kau untuk anak, kau untuk cucu, campaan lah copek. Itu ndak awak punya tu dah. Itu tradisi Majusi. Mana ada punya lonceng, Itu tradisi Nasrani. Jadi ndak awak nam punya cek ndak ada. Namun tetap awak ikuti itu. Berarti kata Rasulullah, ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Barang siapa yang menyerupai orang kafir, berarti dia bagian dari orang kafir. Maka tinggalkanlah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau le sayang awak jo diri awak, sayang jo anak awak, sayang jo cucu awak, tidak usah lagi ikut-ikutan mengikuti malam tahun baru. Tamasuk bisuaknya, tamasuk bisuak tanggal 1 tidak usah. Sebab ada terjadi dialog antara seorang kiai dengan seorang pendeta. Kecil kiai kepada pendeta, wahai pendeta, saya ingin bertanya, ya, apa yang kalian lakukan pada malam tahun baru? Jam 7 itu kami pergi ke gereja, lalu kami misa, jam 8 kami pulang lagi. Apakah kalian tidak ikut merayakan malam tahun baru? Untuk apa kami mengikuti? Sekarang sudah dirayakan oleh umat Islam, untuk apa lagi? Kata pendeta tadi. Besok paginya ditanya lagi oleh kiai tadi, besok paginya apa yang engkau lakukan dengan umatmu? Pagi jam 8 kami ke gereja, jam 9 kami pulang. Ya. Apakah kamu tidak pergi ke tempat hiburan, ke Harau, ke Ngalau, ke Bukit Tinggi, ke Ngarai Siano, ke Lubang Japang, ke kebun binatang? Tidak.
Paham itu? Ya itulah di kerajaan di umat Islam sadonya mengagami ke satu-satu lagi. Jadi bukan kita yang punya, tapi kita yang mengerjakan. Maka orang bertepuk tangan. Dengan tradisi mereka itu, untuk apa kita sibuk-sibuk, kata mereka. Tahun kita sudah dirayakan oleh orang-orang Islam pada umumnya yang tidak paham juga, walaupun diingatkan setiap tahun. Diingatkan setiap tahun. Ambo setiap khutbah, setiap ada pengajian, setiap ada tabligh akbar, selalu ambo ingatkan engkau kepada umat supaya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita diserupakan dengan orang kafir? Tentu saja tidak. Karena kita tidak ingin diserupakan dengan orang kafir, maka wajib hukumnya meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan itu, supaya kita ini diselamatkan oleh Allah dari segala azab dan bencananya. Jadilah ibu dan bapa kini kau, bencana tu tidak beranti-ranti dah di seluruh Indonesia, termasuk di awak di Sumatera Barat, termasuk di kota Payakumbuh jo kabupaten. Ya nak, apa tangko kabupaten dilanda adik banjir. Ya nak, Pangkalan lah barakali dapat dari dulu tu. Kami jadi relawan ke situ tu. Ya, setiap ada banjir kami selalu turun jadi relawan ke situ. Makanya kami tahu, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, biasanya penyebab musibah itu oleh ulah tangan kita sendiri, karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh ulah tangan kamu sendiri. Dalam surat Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan baik di darat maupun di laut, semuanya disebabkan oleh ulah tangan. Oleh karenanya, wahai bapak-bapak yang sedang berkuasa, aturlah negara ini, aturlah negeri ini dengan syariat Islam, supaya negeri kita ini aman, jauh dari bencana. Tapi kalau undang-undang buatan manusia aja, tolong Pak Jo Ibu catat kata-kata ambo kuah, sampai kapanpun musibah ini tidak akan pernah berhenti. Lebih percaya, sampai kapanpun kalau syariat Islam dicampakkan, kalau undang-undang manusia yang dikedepankan bukan Al-Quran dan Sunnah, yakinlah musibah tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Jadi awak nan sedang berkuasa, leka jadi awak kini kuah, ya nak, pergunakanlah kekuasaan kita itu, pergunakanlah. Sebab Nabi kan mengecek model kuah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Kalau ulama menerangkan tangan di sini, ini maksudnya adalah penguasa, orang yang sedang berkuasa. Jadi yang pertama sekali yang akan dituntut oleh Allah nanti dengan kemaksiatan yang ada siapa? Rakyat apa penguasa? Penguasa. Maka sayanglah kepada diri anda, siapapun anda, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpihaklah kepada Islam, berpihaklah kepada kebenaran, berpihaklah kepada syariat. Maka hidup anda akan aman. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika kalian melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan kalian. Ya, tangan tu kekuasaan pemerintah, buat undang-undangnya, buat aturannya, supaya orang jangan berbuat maksiat. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kalian tidak mampu karena kalian tidak punya kekuasaan, nasihati orang dengan lisan kalian. Dia bagak dari awak, ustaz kau kecen ditumbuknya awak biko. Ayan tima fa illam yastati' wa fi qalbi. Kalau kalian juga tidak mampu, hendaklah kalian benci di dalam, tapi kecek Nabi wa dzalika adaful iman. Itulah selema-lema. Kalau berdakwah kau Pak yo barik tantangannya. Ambo pengalaman dakwah ambo kau luar biasa, kena intimidasi, kena teror, ditakut-takuti. Ya nak, macam-macam kau.
Kita pernah dulu mendatangi tampik maksiat, ya, tampik-tampik tua tu ambo datangi jo kawan-kawan, ya nak. Kadang kami berduanya bertiga kan, hanya banyak teler tu, mabuk tu, ya nak. Tapi kita tidak tahu hidayah itu milik. Pernah kita berdakwah dulu, menyampaikan dakwah itu kepada orang yang menjual tua itu. Rupanya padahal itu sekitar tahun 2004-2005. Rupanya tahun 2010-2011 dia dapat hidayah. Coba bayangkan. Enggak nyangka kita kan. Wasobok jambu ada satu tempat, ustaz le takkan ajo jambu le. Kecilnya kan. Ambo saya nak. Mana pengen awak kat situ. Enak. Aku ustaz tampik tua yang ustaz datang, ambo yang punya dulu kok. Kecilnya kan. Ambo yang punya dulu tu. Alhamdulillah takkan ada ambo nasihat-nasihat ustaz tu. Jo ustaz-ustaz yang lain. Ambo nak seorang pai dia. Jo kawan-kawan. Ya, luar biasa tantangan dakwah ini. Ya, begitu